Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang proses kehamilan seri ke-9 implantasi. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu setelah membahas topik implantasi, mahasiswa dapat menjelaskan tentang proses implantasi, termasuk perubahan endometrium selama implantasi, kemudian menjelaskan tentang trofoblast, hormon HCG, serta perubahan pada permukaan telur setelah implantasi. Beberapa referensi yang bisa Anda baca untuk melengkapi penjelasan saya, ya, sudah saya cantumkan di sini. Baik, jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang fertilisasi atau konsepsi, maka setelah proses itu akan dilanjutkan ke proses implantasi dan nidasi atau nidasi, ya. Kita cermati dulu apa itu implantasi. Implantasi adalah proses perlekatan, ya, atau penempelan invasi dari hasil konsepsi ke dinding endometrium di uterus, ya, oleh apa namanya, hasil konsepsi dalam fase atau tahap blastosis. Nah, kalau kita lihat di fase sekresi, ya, atau pada fase sekresi di siklus menstruasi. Itu kalau kita lihat atau kita ingat kembali, ya, fase sekresi itu yaitu fase di mana pembuluh darah paling tebal, vaskular edematosa, yang siap untuk menampung, ya, hasil konsepsi. Nah, implantasi ini sendiri dimulai pada akhir minggu ke-1 dan berlanjut hingga minggu ke-2. Tahap awal proses implantasi ini dikenal sebagai proses adplantasi atau adplantation, ya, atau penanaman. Nah, endometrium yang berubah, ya, endometrium lapisan uterus paling dalam itu selama kehamilan akan berubah, kita sebut sebagai desidua, ya. Jadi ini secara gambaran singkatnya, jadi implantasi di sini, ya. Nah, ini adalah tahap hasil konsepsi pada tahap blastosis nih, ya. Nah, kapan terjadinya? Ini kurang lebih hari ke-6 sampai dengan 11 setelah fertilisasi, dan berapa lama? Kurang lebih sampai 2 hari atau 48 jam. Kalau kita lihat, ya, tinjauan perkembangan embrio pada minggu ke-1 dan minggu ke-2, ya. Jadi kalau minggu ke-1 itu fokus untuk fertilisasi, nah masuk mulai minggu ke-2 ini adalah tahap implantasi. Pada minggu ke-2 ini terjadi proses implantasi dan diferensiasi blastosis, di mana periode blastosis atau blastokista melakukan hatching atau penempelan, ya, kemudian perlekatan dengan cepat, dan ini kemudian mengalami diferensiasi jaringan ekstraembrionik, embrio, dan proliferasi. Periode ini adalah interaksi fisik yang pertama antara hasil konsepsi dengan dinding uterus atau desidua, ya. Nah, inilah yang mengawali permulaan implantasi, seperti itu. Jadi ini setelah proses fertilisasi ini kan akan terjadi pembelahan sel, ya, terjadi di tuba falopi. Kemudian ini akan turun sampai ke bagian kavum uteri. Nah, ini nanti akan nempel di sini, ini kurang lebih hari ke-6 sampai ke-7, mulai ancang-ancang untuk proses implantasi, ya, ini mulai hatching atau penempelan, nah nanti sampai masuk semuanya, seperti itu. Kemudian konseptus yang telah terimplantasi, ya, blastosis tadi, ini selanjutnya akan melepaskan hormon HCG atau human chorionic gonadotropin, di mana hormon ini penting sekali, salah satunya adalah sebagai marker atau penanda adanya kehamilan, ya, yang bisa diketahui dari hasil tes spek. Nah, atau bisa juga selain dari serum juga bisa dari urin, ya. Jadi kalau umumnya memang dicek melalui urin, tapi ini juga bisa dicek melalui serum darah. Nah, apa pengaruh HCG? Pengaruh HCG ini sendiri yaitu memulai perubahan hormonal dari ibu serta menghentikan siklus menstruasi. Itulah kenapa kalau pada wanita hamil tidak boleh mengalami menstruasi. Kalau ada perdarahan itu harus dicek betul, ya. Jadi kalau pada ibu yang memang positif hamil, dia tidak akan mengalami menstruasi atau terhenti menstruasinya. Oke.
Jadi ini hormon HCG, di mana kenaikannya kalau kita lihat ya, ini naiknya memang paling tinggi kalau dilihat ini dalam bulan ya, ini kurang lebih 2 bulan pertama paling tinggi, kemudian dia nanti akan perlahan-lahan turun. Nah ini kita lihat kenaikan hormon E dan P, ini estrogen dan progesteron, seiring dengan meningkatnya usia kehamilan ini akan naik. Sedangkan HCG ini hanya di awal-awal saja ya, setelah itu dia akan menurun sampai tidak terdeteksi lagi. Baik, ini adalah proses saya tunjukkan ya, ini adalah animasi dari proses implantasi, di mana animasi ini menunjukkan proses implantasi yang terjadi pada minggu kedua. Jadi intinya minggu pertama adalah fertilisasi, minggu kedua itu implantasi. Kita coba putar ya videonya. Ya, coba Anda perhatikan. Nah, ya, kita putar lagi. Jadi, sebentar, saya inginkan lagi, coba Anda perhatikan. Oke, ya. Nah, proses awal ini kan masih ini adalah hasil konsepsi ya blastosis tadi yang masih awal-awal nempel tadi. Nah, kemudian melalui serangkaian mekanisme ini akan masuk atau tertanam ke dalam dengan melakukan invasi. Anda tahu prosesnya ini bentuknya ini adalah pada tahap blastosis tadi ya, di mana sudah mulai mengumpul di sini. Nah, kalau kita lihat di animasi ini ya, lapisan ini adalah lapisan rahim atau endometrium. Kemudian blastosis ini hatching dengan lapisan luar sel trofoblast. Trofoblast ini yang warna hijau. Nah, trofoblast inilah yang menghasilkan atau memproduksi HCG tadi itu. Kemudian massa sel bagian dalam yang telah terbentuk menjadi embrio bilaminar ya, bagian epiblast dan bagian hipoblast. Yang biru ini adalah epiblast, yang kuning ini adalah hipoblast, yang hijau ini adalah trofoblast. Nah, ini yang bagian ngumpul di sini, ini yang nanti akan menjadi nodus embrionale atau bintik benih ya, atau yang akan menjadi janin nantinya. Seperti itu. Sedangkan trofoblast yang invasi masih masuk sampai ke dalam, ini nanti yang akan menjadi plasenta ya. Kita coba putar kembali. Ya, perhatikan. Oke. Perhatikan. Ya. Nah, ini sudah masuk ke dalam ya. Jadi lihat trofoblastnya sudah sedemikian rupa invasinya, jadi sudah apa namanya semakin banyak seperti itu ya, dia akan semakin melebar, membentuk jaringan yang semakin luas. Nah, trofoblast ini nanti akan saya jelaskan lebih detail ya, dia akan menjadi dua yang kita kenal sebagai sitotrofoblast dan sinsissiotrofoblast. Kemudian ada merah-merah ini adalah sel epitel endometrium ya atau arteris spiralis. Kemudian yang pembuluh darah ya. Kemudian yang ini ada ya, ini ada epitel endometrium uterus ini yang warna putih ini lapisan endometrium. Nah, nanti hasil konsepsi ini sudah akan masuk semua ke dalam uterus ya, dinding endometrium seperti itu. Jadi gambarnya seperti itu. Nah, kalau kita amati juga ya, jadi minggu kedua, kuncinya adalah minggu kedua, perkembangan embrio ini berkaitan dengan proses implantasi. Nah, kemudian implantasi tadi terjadi sekitar hari ke-6 sampai ke-7, normal pada bagian uterus, bagian atas ya. Kalau di bawah itu nanti beda lagi ya, ininya akan menjadi plasenta previa. Kemudian implantasi dimulai dengan adesi awal ke epitel uterus, blastosis kemudian bergerak lambat sampai akhirnya migrasi masuk ke dalam lapisan endometrium seperti itu. Kemudian pertama diawali dengan implantasi, kemudian implantasi dan coagulation plaque. Coagulation plaque ini adalah penyumbatan dan koagulasi ya. Ketika blastosis itu tadi masuk, itu kan ada bagian dari endometrium yang terbuka. Nah, itu akan menimbulkan perlukaan ya, sehingga kadang memunculkan tanda perdarahan sedikit yang dikenal sebagai tanda Hartmann. Nah, ketika blastosis telah masuk ke dinding uterus ini pada hari ke-12, maka lapisan yang tadi dilewati itu akan terjadi coagulation plaque tadi ya, jadi sudah tidak berdarah lagi. Seperti itu. Baik, ini akan saya lanjutkan pada penjelasan berikutnya terkait dengan epitel uterus. Terima kasih.